Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita bertemu lagi dalam materi ke-7 untuk mata kuliah statistik. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait distribusi frekuensi untuk variabel diskrit. Sekarang kita membahas tentang distribusi frekuensi untuk variabel kontinu. Di mana untuk variabel kontinu kita akan variabel kontinu itu sendiri adalah jumlah kemungkinan nilai yang tidak terbatas atau tidak terhitung karena jumlahnya yang banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah waktu, kemudian berat, kemudian ada tinggi, serta ada pendapatan, juga ada usia dan sebagainya. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya adalah seorang guru mengukur durasi fokus per menit siswa adik-adik dalam satu sesi pembelajaran. Nah, ini adalah datanya. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Di sini kita akan menentukan yang namanya min, kemudian modus, median, interpretasi data. Nah, interpretasi data ini adalah bagaimana kita mengungkapkan data itu dalam bentuk grafik. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian soal ini? Yang pertama adalah urutkan data dari terkecil ke terbesar, tentukan parameter dasar, banyak kelas, serta panjang interval. Buat tabel distribusi frekuensi, menentukan min, modus, median, kemudian interpretasi. Nah, dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, ini adalah langkah pertama, menjadikan atau memudahkan kita untuk mengatur nanti atau menyelesaikan pada langkah-langkah berikutnya. Nah, ini adalah bentuk urutan datanya. Jadi urutan data ada nilai terkecil itu dari 12, 15, 17, 18, 19, 20 sampai ke angka 40. Nah, ini adalah data yang tadi disebutkan di dalam soal. Kemudian kita mengurutkan, nah ini dia, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ada 30 data di sini. 30 angka maksudnya. Kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita tentukan parameter dasarnya. Apa parameter dasar yang akan kita tentukan di sini? Yang pertama adalah banyak data. Nah, di data ini ada, nah kita hitung satu persatu. Nah, berapa jumlah dari data tersebut? Nah, kalau kita hitung satu persatu ini ada jumlahnya adalah 30. Ada 30 data kita. Kemudian apa lagi yang kita tentukan? Nilai minimal, kemudian nilai maksimal. Nah, nilai minimal gimana? Nah, dengan kita mengurutkan kita gampang melihatnya. Nilai minimal di sini adalah 12, kemudian nilai maksimalnya adalah 40. Nah, ini kita tinggal tuliskan lagi. Nah, kemudian kita menentukan range. Range ini adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Ada 40 dikurang 12. Nah, jadi 40 dikurang 12 sama dengan 28. Jadi range kita ada 28. Selanjutnya, di langkah ketiga kita akan mencari yang namanya banyak kelas. Nah, untuk rumus dari banyak kelas sendiri itu kita menggunakan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, 30 ini menunjukkan N kita ya, banyak data kita. Jadi, log 30 itu silakan untuk dicari di kalkulator, silakan dicari di internet. Jadi nilai log 30 ini adalah 1,477. Oke. Kita masukkan 3,3 kali 1,477. Jadi 1 ditambah, kita kalikan dulu 3,3 kali 1,477, kita gunakan kalkulator. 3,3 kali 1,477. Nah, hasilnya adalah 4,851.
Nah, kita jumlahkan menjadi 5,851. Oke. Dah, kita bulatkan 5,8. 8 ini kan lebih dari setengah. Kita bulatkan menjadi 6 untuk banyak kelasnya. Nah, banyak kelas ini akan menentukan banyak dari data kita nantinya. Nah, bukan berarti kalau ibu contohkan 6 nanti semuanya jadi 6 kelasnya. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Di langkah keempat kita akan menentukan panjang interval. Nah, panjang interval ini dilambangkan dengan I. Nah, rumus dari I adalah I sama dengan R per K, jadi range per banyak kelas. Nah, tadi kita sudah mencari nilai range kita adalah 28 per K-nya kita adalah 6. Sehingga untuk hasilnya adalah 4,67 atau kita bulatkan menjadi 5. Nah, ini adalah panjang interval kita, I sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, ke langkah yang kelima. Kita menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan menentukan atau membuat tabelnya berdasarkan data interval. Nah, pertama kita buat intervalnya, kemudian kita buat sesuai dari jumlah kelas kita atau banyak kelas kita. Nah, banyak kelas kita kan tadi ada 6. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk menjadikan dia ada 6 datanya kita nanti. Oke, yang pertama kita buat adalah kita menentukan, kita melihat dari data kita. Data pertama itu kan adalah 12. Jadi kita memulai data interval kita itu 12. Kemudian kita hitung berdasarkan panjang interval. Panjang interval kita kan ada 5. Nah, kita hitung dari 12, 13, kemudian ada 14, 15, dan 16. Nah, jumlahnya kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti interval pertama kita adalah 12 sampai, kita hapus dulu, 12 sampai 16. Kemudian begitu juga ke data berikutnya, mulai dari 17, 18, 19, 20, 21. Nah, intervalnya sama semuanya berjarak 5. Jadi kita harus hitung dari angka pertamanya. Nah, ini sudah berjarak 5, 22 sampai 26, 27 sampai 31, 32 sampai 36, 37 sampai 41. Nah, jadi total kita buatkan totalnya di bawah. Kemudian kita mencari nilai F. Nah, F ini adalah frekuensi. Berapa sih angka yang muncul dari 12 sampai 16? Nah, angka 12 sampai 16 itu ada 12, kemudian 15. Kalau 17 itu tidak masuk lagi ke 16. Nah, jadi kan data kita dengan interval tadi 12 sampai 16. 17 tidak masuk, berarti ada 2 data yang interval 12 sampai 16. Ada 2 kali muncul. Kemudian 17 sampai 21 berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tuliskan frekuensinya ada 6. Kemudian di 22 sampai 26 ada 8 kali angka muncul, kemudian 27 sampai 31 7 kali, 32 sampai 36 5 kali, 37 sampai 41 ada 2 kali. Nah, jadi totalnya pas 30 sesuai dengan N atau banyak data kita. Nah, sama. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai X. Nah, nilai XI. XI ini kita peroleh dari jumlah dari kelas interval 16 ditambah 12 dibagi 2.
Nah, hasilnya 14. Begitu juga dengan data berikutnya. 17 ditambah 21 dibagi 2 menghasilkan nilainya 19. Kemudian langkah ketiga, 22 ditambah 26 dibagi 2 hasilnya 24. Begitulah selanjutnya sampai ke data 37 sampai 41. Nah, disinilah kita mendapatkan nilai XI. Nah, sekarang kita akan mencari nilai F dikali XI. Mencari nilai F dikali XI. Nah, kita sudah memperoleh nilai F, kemudian kita akan mencari, dan kita sudah memperoleh juga nilai XI. Maka sekarang kita mencari nilai F dikali XI. Ini akan membantu kita untuk mencari min nantinya, atau rata-rata. Nah, itu kita kalikan antara F dan XI. 2 kali 14 sama 28, 6 kali 19 114, 24 kali 8 sama dengan 192, kemudian selanjutnya dikalikan. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlah dari semua perkalian F dikali XI ada 785. Nah, ini kita butuhkan nanti untuk mencari min atau rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari nilai FK atau frekuensi kumulatif yang kita peroleh dari nilai frekuensi. Nah, kumulatif artinya kita membuat atau menjumlahkan dari frekuensi sebelumnya. Nah, ini contohnya adalah 2. Nah, frekuensi kumulatifnya ada 2, kemudian kita jumlahkan ke yang berikutnya menjadi 8. Kemudian 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 7, 23. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 2, 30. Nah, ini 30 akan sama dengan nilai N. Lanjut kepada langkah ke-6, kita akan mencari min atau rata-rata. Nah, untuk rata-rata sendiri, rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma dari F kali XI per N. Jadi sigma FXI-nya adalah 785, karena sigma itu artinya kan jumlah dari perkaliannya, F kali XI. Kemudian N kita ada 30, masukkan nilai N 30, 785 dibagi 30 sama dengan 26,17. Jadi nilai min sama dengan 26,17 menit. Lanjut pada langkah ke-7, yaitu kita mencari median atau rata tengah. Nah, untuk mencari data tengah, kita perlu mencari kelas median dulu. N dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, data yang ke-15 berada pada interval 22 sampai 26. Di mana kita bisa mencarinya? Kita bisa melihat dari FK, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif 15 itu berada pada interval 22 sampai 26. Karena 15 berada pada posisi 16. 8 ke 16 kan ada data 15 di sana. Nah, jadi kita highlight dulu kelas intervalnya. Nah, jadi kelas median kita sama dengan di kelas 22 sampai 26. Nah, ini adalah menunjukkan kelas median. Kemudian kita menentukan parameter. Nah, parameter penghitungan kita menentukan L. L ini kita cari dari tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah, kelas median kita ada 22. 22 dikurang 0,5. Di 21,5. 0,5 ini adalah rumus ya. Jadi 21,5 menjadi nilai L. Kemudian ada F. F di sini adalah frekuensi kumulatif, di mana kita memperoleh 8 ini dari frekuensi kumulatif yang sudah terkumpulkan sebelum kelas median, yaitu ada di angka 8. Lanjut, parameter berikutnya adalah frekuensi. Nah, frekuensi yang biasa
kelas median juga berada di angka 8. Nah, kebetulan angkanya sama antara frekuensi kumulatif dengan frekuensi ada 8. Nah, kemudian kita memasukkan panjang interval atau I. Nah, ada angka 5. Setelah parameter sudah kita tentukan, maka kita mencari nilai median. Nah, median rumusnya adalah L ditambah ME dikurang F per F kumulatif dikali I. Jadi L-nya 21,5 ditambah ME kita ada di 15 tadi dikurang 8 per 8 dikali 5. Nah, 21,5 ditambah 0,87 dikali 5, karena 15 kurang 8 kan 7 per 8, 0,875 hasilnya. Jadi 21,5 ditambah 4,375, hasilnya adalah 25,88. Jadi median kita nilainya adalah 25,88 menit. Lanjut pada langkah ke-7, kita akan mencari, langkah ke-8 kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul. Mencari modus, kita harus menentukan kelas modus terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan kelas modus, kita harus melihat frekuensi yang paling besar atau paling tinggi angkanya. Nah, untuk kebetulan di sini adalah angka 8 juga. Nah, angka 8 adalah frekuensi paling besar, berarti di kelas 22 sampai 26 karena frekuensinya terbesar. Kemudian kita akan menentukan parameter juga. Parameter pertama kita menentukan L. L-nya juga sama di 22. Untuk tepi kelas bawahnya 22 dikurang 0,5, 21,5. Kemudian kita menentukan F1 sama dengan 8, itu adalah frekuensinya tadi. Kemudian F0 adalah kelas sebelum, frekuensi sebelum kelas frekuensi F1 adalah 6, kemudian F2-nya adalah nilai setelah F1 ada 7. Kemudian I-nya sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumus untuk modus itu sama dengan L ditambah F1 dikurang F0 per F1 dikurang F0 ditambah F1 dikurang F2. Kemudian dikali dengan I atau interval. L-nya kita masukkan angkanya 21,5 ditambah 8 dikurang F0-nya 6. Nah, kemudian per F1 masukkan lagi 8 dikurang 6 ditambah 8 dikurang F2-nya 7. Nah, I-nya 5. 21,5 ditambah 8 kurang 62, kemudian 8 kurang 62 ditambah 1 dikali 5. 21,5 ditambah 2 per 3 dikali 5. 21,5 ditambah 2 per 3, 2 bagi 3 itu 3, dikali 5, 3,33. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 24,83. Jadi modusnya adalah 24,83 menit. Nah, kita sudah sampai pada tahapan nomor 8. Lanjut kita pada tahap terakhir, yaitu menentukan grafik atau melakukan interpretasi. Untuk membuat interpretasi dalam bentuk grafik, kita membutuhkan data yang ada pada interval serta frekuensi. Nah, dua hal ini yang akan kita butuhkan, yang akan kita
representasikan ke dalam bentuk grafik. Nah, untuk 12 interval ini menjadi angka pada sumbu X serta frekuensi menjadi parameter untuk sumbu Y. Nah, kita tuangkan dalam bentuk grafik. Pertama, kita buatkan garis sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Ini adalah sumbu Y. Kemudian kita membuat sumbu X-nya. Kita lihat lagi data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Kita akan menggunakan data interval sebagai nilai X yang berada pada sumbu X. Nah, kita kopikan untuk memudahkan kita untuk melihatnya. Nah, kita letakkan pada sumbu X. Nah, ada 6 kelas di sini, kita buatkan titiknya 6. Berarti titik pertama itu adalah 12 sampai 16, kemudian 17 sampai 21, 22 sampai 26, 27 sampai 31, 32 sampai 36, dan terakhir 37 sampai 41. Nah, ini untuk sumbu X. Kemudian kita melihat untuk sumbu Y pada bagian data frekuensi. Nah, di data frekuensi kita pindahkan supaya memudahkan kita untuk melihat datanya. Kita buat juga 6 data ke atas. Nah, di frekuensi harus sama rentangnya. Misalnya kita membuat 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kelipatan 2. Nah, jadi ini menyesuaikan. Kemudian sesuaikan datanya. Kita bawa, kita copy dulu supaya memudahkan kita melihat datanya. Untuk 12 sampai 16 itu frekuensinya di 2, jadi kita tarik titik untuk 2. Kemudian 17 sampai 21 ada frekuensinya 6, kita tarik lagi titiknya. 22 sampai 26 titiknya ada di 8, kita tarik lagi. Kemudian 27 sampai 31 ada frekuensinya di 7. Berarti titik antara 8 dengan 6 kita tarik. Kemudian 32 sampai 36 ada di frekuensinya 5. Kemudian 17 sampai 41 ada 2. Kemudian kita tinggal menarik garis dari titik yang sudah kita tarik tadi. Oke, kita tarik garisnya. Nah, ini kebetulan yang Ibu contohkan adalah grafik garis ya. Nah, Ananda boleh mengkombinasikan atau membuat dalam bentuk grafik batang. Nah, ini adalah bentuk grafik atau interpretasi dari data kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.